Bismillahirrahmanirrahim. Seri Kultum Ramadan 4 Ekonomi Islam dengan tema 3 hal ini milik umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Khusus bulan Ramadan ini, kabar sirkah hadir insya Allah setiap hari dalam format seri Kultum khusus ekonomi Islam. Terima kasih untuk kita semua atas respon positifnya terhadap kehadiran Kultum khusus ekonomi Islam ini. Biasanya selama Ramadan, pembahasan kajian selalu seputar ibadah mahdoh. Jarang sekali yang memberikan kultum tentang ekonomi Islam. Edisi keempat kali ini kita akan mengkaji tentang 3 hal yang menjadi milik umum. Dalilnya adalah hadis berikut ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna suraka'u fi salasih, fil ma'i wal kala'i wan nar. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum muslimin berserikat dalam 3 hal, yaitu air, padang gembalaan, dan api. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah dalam kitab Nail Autar, Imam Syaukani. Di hadis lain ditambahkan yang bunyinya sebagai berikut. Wasamanuhu haramun. Artinya, dan harganya adalah haram. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kata kunci dari hadis di atas adalah 1. Air, padang gembalaan atau hutan, dan api atau energi, status kepemilikannya adalah milik umum, bukan milik pribadi atau negara. Siapapun boleh memanfaatkannya. 2. Mengambil keuntungan dari 3 hal di atas harganya adalah haram. Sekarang, mari kita kaji lebih dalam tentang hadis ini. Syariat Islam dengan jelas membagi kepemilikan atas 3 jenis, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Untuk kepemilikan umum, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan syariatnya melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut di atas. 3 hal yang menjadi milik umum adalah air, padang gembalaan atau hutan, dan api atau energi. 3 hal ini tidak boleh dimiliki oleh individu ataupun swasta. Pengelolaannya dilakukan oleh negara. Adapun produk hasil dari 3 hal di atas tidak boleh bersifat komersialisasi dengan mengambil keuntungan, karena statusnya adalah haram. Ya, statusnya adalah haram mengambil keuntungan dari bisnis yang sejatinya adalah milik umum. Jika dalam mengelola ketiga hal di atas membutuhkan biaya, hanya sebatas biaya produksi atau jasa tenaga kerja yang diperlukan secara profesional. Disinilah peran negara Islam, dalam hal ini khilafah, hadir sebagai pemberi layanan publik tanpa ada embel-embel mengambil keuntungan. Semuanya dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik sejatinya. Berbeda dalam negeri sekuler seperti negeri kita ini, walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi tata kelola negara tidak menjadikan Islam sebagai ideologi dan syariat Islam sebagai aplikasinya. Meskipun Wakil Presiden yang katanya mantan Ketua Umum MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang mestinya tahu dan paham akan adanya hadis di atas. 3 hal yang disebut dalam hadis tersebut, dalam sistem negara sekuler dengan sistem ekonomi kapitalismenya, 3 hal tersebut bisa dikuasai oleh individu atau swasta. 3 hal tersebut adalah bisnis besar dengan deposit yang sangat besar. Jadi, kalau ada pihak yang kaya di negeri ini atau di negeri kaum muslimin
atau bukan, mayoritas bisnisnya pastilah di antara 3 hal di atas. Kenapa bisa terjadi? Ya, lagi-lagi karena sistemnya yang membolehkan. Jadi jelas karena sistem kapitalisme lah sumber daya alam kaum muslimin dikuras dan dirampas dengan dalih investasi atau pembangunan. Padahal syariat Islam jelas melarangnya. Artinya, dengan tetapnya eksis negara sekuler, maka penguasaan 3 hal tersebut oleh dominasi pihak swasta dan oligarki serta antek-anteknya melalui rejim boneka jelas bisa terus berlangsung. Jadi tidak usah heran jika ada jargon NKRI harga mati. Ya, harga mati bagi kafir dan munafik untuk terus mencengkeram umat Islam di negeri ini. Ini sudah terbukti dengan wacana 3 periode. Jelas benang merahnya bukan? Ya, oligarki di belakangnya agar tetap bisa mereka menguasai bisnis dari 3 hal tersebut. Jika dalam sistem Islam melalui khilafahnya, jelas mereka akan mati bisnisnya. Inilah yang mereka takuti, sehingga khilafah diframing secara negatif, secara masif. Kisruh minyak goreng yang sampai sekarang belum teratasi, sampai rejim menyerah melepaskan harga ke persaingan pasar bebas. Memang itulah yang oligarki inginkan. Bahan baku minyak goreng dari sawit sesungguhnya ada hak milik umum di dalamnya. Ya, ada hak milik umum di dalamnya karena kebun-kebun sawit yang luas itu berasal dari hutan-hutan yang dialihfungsikan. Juga naiknya harga BBM, bahan bakar minyak. Sesungguhnya ada hak milik umum di dalamnya karena minyak mentah yang dieksplorasi dalam jumlah deposit yang besar. Begitu juga air, marak dikomersialisasikan. Tidak semua penduduk bisa mendapatkan air bersih yang layak. Harus merogoh kantong untuk memperolehnya. Ironis, di negeri yang kaya dengan sumber daya alamnya, tapi penduduknya miskin. Yang kaya adalah sepihak golongan yang mendominasi. Inilah realitas hidup di negeri sekuler dengan ekonomi kapitalismenya yang berbiaya tinggi. Semuanya atas dasar materialisme. Lantas, di negeri-negeri yang menganut ekonomi sosialisme, komunisme, 3 hal di atas dikuasai penuh oleh negara, seolah-olah sesuai dengan syariat. Tapi peruntukannya tidak dikembalikan kepada rakyat, tapi tetap dikuasai oleh elit-elit negara dan partai politik komunismenya. Jadi, selalu ada pihak yang mendominasi 3 hal tersebut. Janji keadilan dan kesejahteraan dalam sistem kapitalisme atau sosialisme hanya omong kosong. Ya, saya ulang, hanya omong kosong. Karena pemikirannya berasal dari konsep materialisme berbasis hawa nafsu yang tidak akan pernah ada batasnya. Ya, hal ini menjadikan jauh panggang dari api. Jadi jelas, jika urusan publik, jika tidak sesuai dengan syariat Islam, hanya akan menuai masalah besar dan bencana. Pertanyaannya, apakah masih tetap menolak syariat Islam untuk diterapkan? Tidak mungkin syariat Islam mau diterapkan oleh negara dalam bentuk negara sekuler, baik yang sistem ekonomi kapitalisme ataupun sosialisme. Adalah kerugian besar bagi umat Islam jika masih terus hidup dalam sistem ekonomi kapitalisme atau sosialisme yang rusak sejak lahirnya. Hanya negara khilafah sebagai negara representasi Islam yang secara ideologis mau menerapkan syariat Islam dalam semua bidang. Negara warisan Rasulullah SAW dan para khalifah sesudahnya. Fakta sejarah telah membuktikannya selama 13 abad. Dan konsekuensi iman seseorang yang mengaku muslim jelas memerlukan khilafah untuk bisa menerapkan syariat Islam secara total di semua bidang. Demikian, semoga bermanfaat dan membuka pemikiran umat Islam agar tidak takut dengan syariatnya sendiri.
Jumpa lagi dalam seri Kultum Ramadan Ekonomi Islam berikutnya. Kabar sirkah, akurat, mencerdaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.